Jadi gampangnya gini aja deh. Kalau video ini like-nya sampai 2000, saya bakal pre-order. Itu aja. Ya, kemarin saya request ya, misalkan video saya yang lalu itu like-nya tembus 2000, saya bakal pre-order Xiaomi 12 Pro. Tapi ternyata, ya bahkan hingga sekarang like-nya nggak tembus ya 2000. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari Xiaomi 12 Pro sendiri ya, karena ini lagi nunggu Poco F4 GT, tapi sampai sekarang ya masih belum ada kabarnya. Jadi karena saya nggak sabar dan ingin mengisi waktu luang, saya akhirnya meminang Xiaomi 12 Pro. Ya ini nggak beli baru ya, tapi beli second. Lumayan sih, hemat sejutaan. Nah lalu saya pakai Xiaomi 12 Pro ini tuh selama 3 jam. Dan ada beberapa cerita yang harus saya bagikan di sini. Pertama, ketika handphonenya datang ya, saya tuh langsung nyoba kameranya untuk record video, karena ya tahu sendiri kan, kameranya tuh 50 megapiksel semua. Gila, keren banget. Dan waktu saya coba untuk ngezoom dia bisa ya ganti-ganti lensa ke lensa wide, ultra wide, ke lensa tele. Nah, tapi ketika di lensa tele ya, kan emang waktu saya lihat di channelnya Jagat Review, itu emang sudah dibilangi kalau ketika adegan low light, lensa telenya nggak akan digunakan dan sistem akan langsung mengoper ke lensa utama. Jadi langsung kayak cropping dari lensa utama. Karena lebih terang dan ada OIS-nya. Nah, tapi di kondisi yang enggak gelap ya, bahkan sore hari yang cerah, ini bisa nggak ke-oper ke lensa tele, malah nge-zoom digital kayak di video yang seperti ini. Dan di sini perekaman tanpa mode HDR di 4K, bisa pindah ke ultra wide, bisa balik lagi ke lensa normal, terus bisa lagi pakai lensa tele 2 kali ya. Ya, lah kok belum pindah kameranya? Ini masih kamera utama nih padahal. Waduh, kedetek gelap kali ya. Jadi harus dicekin dulu ya kameranya, harus saya tutupin yang kamera utama. Ini beneran kamera utama atau lensa tele gitu kan? Terus waktu saya nginstal game ya, kan harus pengen nyoba kan performa gamenya tuh gimana di handphone harga 13 juta ini. Nah, saya nginstal cukup binal sih emang sih. Saya nginstal Mobile Legends, lagi download, terus saya buka jendela kecil, nginstal PUBG. Tahu sendiri kan panasnya kayak apa, dan kadang saya gantian sama Genshin Impact. Jadi pastilah handphonenya panas. Nah, tapi ketika handphonenya aku taruh ya di atas meja, terus aku mau coba nih foto-foto kan. Dan ketika aku ngefoto loh kok berkabut gini. Waktu aku balik lensanya, oh my god, berembun cuy. Jadi ketika handphonenya ditaruh di meja ya dengan layar menghadap ke atas, waktu download kamera di bawah menghadap meja, waktu saya angkat pasti ngembun. Tapi ngembunnya beberapa kali aja. Waktu saya ulang-ulang terus selama 4 kali ya, akhirnya embunnya hilang. Akhirnya ya bisa foto dan video dengan baik dan lancar. Nah, tapi saya juga nggak tahu itu dari mana embunnya. Karena saya pernah lihat review yang seperti ini, tapi itu di barat ya, di Eropa sana. Ketika YouTubernya tuh lagi mencoba kamera Xiaomi 12 Pro di keadaan winter di outdoor. Nah, kalau tadi itu cuma di cafe aja yang AC-nya juga nggak terlalu dingin. Tapi bisa terjadi hal seperti itu. Untungnya nggak berlangsung lama ya. Terus waktu saya nge-charge ya dengan charger 120 watt, saya ini agak bingung ya. Saya colokin gitu kan, kok 120 wattnya kok warnanya cuma biru aja. Terus kok nge-charge-nya nggak cepet kayak Xiaomi 11T Pro. Ternyata harus ada settingan atau notifikasi yang kamu pencet untuk bisa mengaktifkan 120 power max-nya. Dan setelah saya aktifkan, itu ada ya di notifikasinya. Kadang tuh waktu kalian nge-charge, itu ada di bagian atas. Jadi tinggal kalian slide bagian kiri ke bawah, terus kalian ketuk dan pilih yang boost gitu kan. Nah, tapi kadang nggak keluar. Jadi waktu nggak keluar, kalian masuk ke menu setting, kalian cari keywordnya boost, dan di sana kalian aktifkan boost chargernya. Tapi itu posisi ketika nge-charge pertama kali. Jadi waktu kalian mengaktifkan dalam keadaan tercolok, mungkin kalian harus mencabut dan menempelkan lagi chargernya supaya bisa mengaktifkan 120 wattnya.
Lalu hasil foto dan video sih sebetulnya udah bagus ya, tapi untuk harga 13 juta sebetulnya ekspektasinya tuh cukup tinggi ya, apalagi kalau kita melihat harga 13 juta ini tuh ekspektasinya kayak Samsung, kayak Google Pixel, kayak iPhone seperti itu. Tapi di sini bener-bener masih kayak Xiaomi 11T Pro yang ganti kamera aja sih. Buat saya seperti itu. Nggak jelek, tapi bener-bener gimana ya? Jadi Xiaomi itu seperti sangat pede sekali dengan settingan foto dan videonya. Yang kayak handphone harga 7 jutaan Xiaomi sih sebetulnya. Saya kurang puas, tapi bakal saya explore lagi karena ini baru pemakaian 3 jam aja sih. Terus saya mau main Mobile Legends Bang Bang ya di settingan high 60 fps. Dan di sini saya nyoba karena saya takutnya dia kayak Xiaomi 11T Pro, udah panas, performanya keok. Dan ketika saya bermain selama 16 menit, lancar. Dan baterainya cuma berkurang 6% aja. Ini bisa dibilang enggak irit ya. Cukup banyak baterainya. Tapi yang menarik adalah suhu permukaan bodi dari Xiaomi 12 Pro ini. Dia hangat, tapi belum masuk ke panas ya di game pertama ini. Dan hangatnya itu menyebar di seluruh bodi belakang Xiaomi 12 Pro. Jadi dari atas kamera hingga ke bawah terasa hangat. Di sini kita bisa tahu bahwa cooling sistemnya berjalan dengan baik menyebarkan suhu panasnya ya ke seluruh permukaan smartphone. Nah, tapi memang kalau saya lihat sih chipset Snapdragon 8 Gen 1 ini memang nggak bisa dibilang chipset yang adem sih. Dia nggak bisa kalian samain dengan ademnya chipset Snapdragon 695, 865, atau 870. Tapi memang nggak separah kayak Snapdragon 888 yang ada di Xiaomi 11T Pro. Ya itu sih saya yang masih bisa syukuri. Lalu untuk pemakaian ya, kalau kita nggak ngegame, handphone ini tuh relatif adem-adem aja. Jadi sangat nyaman bisa digunakan sebagai daily driver, nggak kayak di Snapdragon 888 yang lalu. Lalu ketika ngegame emang ya di sini nggak ada screen protectornya. Saya jadi bingung nih mau beli di mana. Masangnya juga belum punya pengalaman masang hydrogel. Jadi agak geli-geli gimana gitu waktu ngegame Mobile Legends karena handphonenya mahal tapi saya kerasa takut kalau nanti bekas jempol saya bisa ngecap di layar. Jadi mungkin akan saya carikan screen protector beberapa hari ini deh. Lalu saya coba untuk me-YouTube ya dengan kamera wide ultra wide 50 megapikselnya. Saya nyoba ngomong di depan kamera untuk review ini, tapi ketika videonya saya masukkan ke Premiere, patah-patah. Dan ketika saya render pun patah-patah. Jadi nggak tahu ini apa masalahnya, apa ada kodeknya yang nggak cocok atau Premiere saya gimana ya. Padahal waktu saya play di smartphone-nya ini lancar. Tapi ketika saya masukkan ke dalam Premiere 2020, ini jadi patah-patah cuy. Akhirnya saya render lagi di Xiaomi 12 Pro ya, jadi filenya agak mengecil walaupun masih Full HD dan ya akhirnya videonya ya nggak patah-patah lagi gitu kan. Tapi ketika saya nyoba beberapa hasil video saya yang saya rekam selama waktu 3 jam itu, ya memang ada beberapa hal yang seperti itu. Ya ini nggak tahu nih salahnya di mana ya, mungkin kodek di laptop saya kurang kompatibel atau udah terlalu jadul. Waktu saya lihat bagian settingannya juga ada settingan untuk menurunkan FPS ketika nge-record saat handphone terasa panas. Nah, saya jadi menduga-duga mungkin karena ini atau gimana. Jadi ya, saya matiin aja biar pengujiannya besok untuk perekaman akan jadi maksimal ya. Jadi segitu aja pengalaman yang bisa saya bagikan di Xiaomi 12 Pro ini pemakaian selama 3 jam. Menarik dan ingin saya explore lagi sih. Ini bakal jadi referensi saya untuk ambil Poco F4 GT atau enggak, karena dia kan sama-sama chipset Snapdragon 8 Gen 1 ya. Jadi saya bisa lihat ini bakal oke atau enggak kalau dibuat gaming. Karena musuhnya ya Dimensity 8100. Jadi segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.